Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo. NIM 0302 1381 924070. Teknik Pertambangan angkatan 2019, Kampus Palembang. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Geofisika Tambang. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi dari well logging. Baiklah, langsung saja. Well logging adalah metode untuk mengkarakterisasi reservoir di bawah permukaan bumi dengan pengukuran parameter-parameter fisik batuan beserta fluida batuan dalam lubang bor yang memanfaatkan prinsip-prinsip petrofisika seperti elektrik, radioaktif, dan gelombang akustik. Sedangkan well log adalah hasil rekaman dalam fungsi kedalaman terhadap proses logging. Adapun tujuan dilakukan pengukuran atau logging adalah untuk memperoleh informasi berupa sifat fisik batuan secara in situ sehingga dapat mengetahui kondisi bawah permukaan seperti litologi, porositas, permeabilitas, dan kandungan sel atau clay yang ada di dalam sumur. Ini ada volume of clay atau V clay, merupakan jumlah kandungan clay pada suatu interval di dalam formasi batuan yang dinyatakan dalam persentase terhadap keseluruhan batuan. Dalam petrofisika harus dilakukan perhitungan V clay, karena kandungan clay dapat mempengaruhi dalam penilaian produktivitas suatu lapisan reservoir. Dari perhitungan V clay dapat ditentukan nilai cut-off yang digunakan untuk membedakan litologi pada formasi batuan. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis log berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama, log gamma ray merupakan log yang digunakan untuk perekaman radioaktif alami bumi. Prinsip kerja dari log gamma ray adalah merekam unsur-unsur 7 radioaktif yang berada di dalam lapisan batuan sepanjang lubang bor. Unsur-unsur radioaktif tersebut antara lain uranium, thorium, dan potasium, yang secara kontinu memancarkan sinar gamma ray dalam bentuk pulsa, energi radiasi, yang tinggi yang mampu menembus batuan sehingga dapat dideteksi oleh detektor gamma ray. Yang kedua ya, ada log densitas, merupakan log yang mengukur densitas dari suatu elektron formasi batuan. Prinsip dari log densitas adalah sumber radioaktif dari 8 alat pengukur yang memancarkan sinar gamma yang menembus formasi batuan dan bertumbukan dengan elektron-elektron yang ada di dalam batuan. Yang ketiga ini adalah log sonic. Log sonic merupakan log yang digunakan untuk mengukur waktu perambatan gelombang elastik yang melalui formasi batuan pada jarak tertentu. Prinsip kerja alat ini yaitu memancarkan gelombang elastik ke dalam suatu formasi, kemudian merekam waktu kedatangan gelombang pantul. Nah, ini waktu yang dibutuhkan gelombang suara untuk sampai ke penerima, itu disebut interval transit time. Nah, di sini ada pun porositas, didefinisikan sebagai rasio antara volume pori terhadap volume batuan atau terhadap volume total batuan dan dinyatakan dalam persen volume. Besarnya porositas batuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu packing. Yang pertama, packing. Suatu batuan dikatakan porositasnya kecil
jika sisi-sisi butir yang saling mengunci seperti pada batuan beku, sehingga tidak memungkinkan adanya rongga dalam batuan tersebut. Yang kedua, ada bentuk butir, merupakan suatu batuan dengan bentuk butir yang membulat akan memiliki porositas yang baik karena terdapat banyak rongga antar butir batuan, sedangkan porositas akan mengecil pada butiran yang menyudut. Yang ketiga ini ada keseragaman butir, adalah semakin banyaknya butir yang tidak seragam, maka butir yang berukuran kecil akan mengisi rongga-rongga antar butir sehingga porositasnya mengecil. Nah, di sini ada juga permeabilitas, merupakan kemampuan suatu batuan untuk mengalirkan fluida dengan satuan milidarsi atau MB. Permeabilitas berkaitan dengan porositas, tetapi tidak selalu berbanding lurus. Batuan yang memiliki porositas tinggi belum tentu memiliki permeabilitas yang tinggi juga. Agar batuan memiliki permeabilitas yang tinggi, batuan tersebut harus memiliki pori atau rongga antar butir yang saling berhubungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permeabilitas antara lain ukuran, keseragaman, kebudaran, dan kemas butir. Nah, di sini untuk permeabilitas dibagi beberapa bagian, ada 3 bagian. Yang pertama, permeabilitas absolut, merupakan nilai permeabilitas suatu batuan apabila fluida yang mengalir melalui pori-pori batuan hanya terdiri dari satu fasa. Contoh yang mengalir hanya gas, minyak, atau air saja. Yang kedua, yaitu ada permeabilitas efektif, merupakan permeabilitas bila fluida yang mengalir lebih dari satu macam. Misalnya itu minyak dan air, air dan gas, gas dan minyak, ataupun semuanya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah permeabilitas relatif, merupakan perbandingan antara permeabilitas efektif dengan permeabilitas absolut. Nah, di sini ada juga konsep dasar fisika batuan, merupakan ilmu yang memahami hubungan antara pengukuran geofisika, terutama hasil pengukuran seismik dengan sifat fisik batuan seperti komposisi, porositas, pori, dan kandungan fluida. Respon amplitude seismik tergantung pada parameter elastik dari komponen batuan berpori. Bulk modulus dan shear modulus, modulus elastisitas adalah konstanta yang digunakan untuk mengukur objek atau ketahanan suatu material. Suatu material batuan sebagai respon terhadap penjalaran gelombang. Menentukan bagaimana stres dan strain yang akan diukur. Diwakilkan oleh bulk modulus dan shear modulus. Nah, di sini ada juga kecepatan gelombang, adalah suatu energi yang menjalar pada suatu medium. Terdapat dua kecepatan gelombang seismik, yaitu yang pertama ada kecepatan gelombang V atau gelombang kompresi, dan kecepatan gelombang S atau gelombang shear. Selanjutnya ada densitas, adalah suatu besaran kerapatan massa benda yang dinyatakan dalam berat benda persatuan volume benda tersebut. Besaran densitas dapat membantu menerangkan mengapa benda yang berukuran sama memiliki berat yang berbeda. Densitas batuan akan berbeda-beda tergantung mineralogi, porositas, dan kandungan fluidanya. Pemodelan fisika batuan adalah proses menemukan model yang sesuai serta menunjukkan konsistensi yang baik dengan data well log yang tersedia. Pemodelan fisika batuan merupakan salah satu bentuk forward modeling dalam memodelkan suatu batuan. Nah, di sini ada juga pemodelan solid rock,
adalah salah satu dari fase batuan yang berupa matriks hasil campuran mineral-mineral yang menjadi penyusun dari batuan. Pemodelan ini menggunakan pendekatan Poick-Rouse-Hill-Bones yang merupakan pemodelan teoritis untuk mendapatkan modulus elastik batuan yang mendekati parameter batuan sebenarnya dengan menggunakan data petrofisika yang ada. Pemodelan ini dapat digunakan untuk menghitung rentang estimasi modulus mineral rata-rata untuk campuran butiran mineral, serta untuk menghitung batas atas dan batas bawah untuk campuran mineral dan pori fluida. Sedangkan kelemahan dari pemodelan ini adalah tidak bisa mengetahui geometri pori pada zona target reservoir. Yang kedua ini ada pemodelan dry rock, merupakan batuan dengan pori-pori kosong yang tidak terdapat fluida di dalamnya. Pada pemodelan dry rock, kali ini menggunakan pendekatan dari Wright. Nah, yang ketiga ini ada fluid substitution, merupakan bagian dari analisis seismik fisika batuan untuk identifikasi fluida dan kuantifikasi reservoir. Pada pemodelan ini menggunakan persamaan Gassman yang umumnya dipakai untuk memprediksi perubahan kecepatan gelombang yang dihasilkan dari berbagai substitusi fluida pada zona target reservoir. Persamaan Gassman dapat mencari nilai dari modulus saturasi dari suatu batuan dengan cara menghubungkan modulus mineral, dry rock, fluida, dan porositas batuan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.